Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan coba tutorialkan ke teman-teman semua cara pasang cara sambungin kabel pompa celup ya teman-teman. Ini kita ada pompa Grundfos tipe SP5A17. Ini untuk Grundfos sumur dalam ya teman-teman, bisa dicelup hingga 100 meter. Ini kapasitasnya dapatnya 5 kubik ya, 5000 liter per jam di 70 meter ya, didorong 70 meter ya teman-teman. Ini nanti kita ini sebenarnya pompanya untuk hotel ya teman-teman, makanya pakai tipe yang agak tinggi sedikit, yang SP5A17OL. Ini Grundfos pompa untuk sumur casing 4 inci ya teman-teman. Ini motornya 2,2 kW, impellernya bahan stainless ya. Ini impellernya seperti ini, bersusun seperti ini ya, impeller dan chambernya bersusun-susun seperti ini. Dia Grundfos itu kabel bawaannya hanya 1 meter, jadi dia perlu beli kabel lain ya. Jadi klien saya ini dia udah punya kabel dari pompa lamanya yang sudah rusak, jadi kita pakai kabel pompa lama aja yang masih bagus ya. Ini udah saya tes, kabelnya masih bagus teman-teman, jadi kita pakai aja kabel lama ini. Kabel lama ini katanya kisaran 80 meter, rencananya pompanya dicelup di 70 meter ya teman-teman, soalnya kapasitas hotel kan pakai airnya lumayan tinggi nih, jadi celupnya wajib di dalam lah 70 meter minimal. Kalau celupnya rendah-rendah 40 meter takutnya airnya cepat tekor ya, soalnya pompanya juga debitnya besar ya. Ini nanti kita sambungin aja kabelnya. Kabel bawaannya itu dia pakai yang 4 ya teman-teman, ada grounding sama terhubung ke control box. Sementara kabel punya klien kita ada yang 3 ya, 3 kali 2,5, seharusnya pakai yang 4 kali 2,5. berarti nanti kita nggak usah pakai groundingnya ya teman-teman. Groundingnya kita tutup aja, tidak perlu pakai grounding ya, karena kabelnya yang 3 aja. Jadi nanti ini ada selongsongnya, selongsong bawaan dari unit pompa Grundfosnya. Dia ada selongsong besar satu, selongsong kecil sama ampas-ampas dan lem-lemnya teman-teman. Ini pertama kita masukin dulu selongsongnya, ini yang paling penting ya nih. Kalau kalau sambung kabel pompa celup, dia harus dipasang dahulu selongsongnya. Nanti kalau lupa kita pasang, yang ada ngulang dari awal, soalnya selongsong ini yang paling penting nih. Pertama kali yang kita masukin adalah selongsongnya ya, kita pasang dulu satu-satu. Kita pasang ke 3 kabel aja ya. Jadi grounding ini kita tidak pakai dulu, kita pakai di warna hitam, abu-abu sama yang brown ya teman-teman, yang coklat. Dia dikasih 3 selongsong yang kecil ya, jadi kita pakai dikasih 4 ya, jadi kita pakai 3 aja. Terus kita skun ujungnya yang kabel satu lagi dulu, kita skun masing-masing yang sisi ini dulu, yang kabel dari customer kita dulu. Kita pasang dulu skunnya pakai tang skun ya teman-teman. Ini pasangnya harus rapat, karena jika tidak rapat rawan putus ya, rawan putus. Jadi nanti pompanya tidak hidup. Ini saya tangan agak gemeter-gemeter ya, karena pegang sendiri dia agak keras ya teman-teman. Ini saya coba tekan kuat-kuat dan mau dia sampai bunyi cerek ya, sampai tang skunnya bisa terbuka kembali ya. Ini kita tes, tarik, kalau sudah kuat berarti sudah ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini udah kita pasang semua ya skunnya ya. Nanti kita sambungkan ke kabel yang dipompa, yang black sama black. Terus yang biru kita sambungin sama grey ya teman-teman. Terus yang brown kita sambungin sama brown ya. Nah, biar hafal aja bagusnya teman-teman, ingat di buku tulis ya. Jadi soalnya kita mau sambung lagi ke control box. Ini jangan lupa sebelum pasang skunnya, sambungin kabelnya. Selongsongnya udah terpasang semua ya teman-teman. Ini nanti kita jepit, kita gulung dulu ini kabelnya biar mudah masuk dalam skunnya. Kita lipat dulu biar dia padat ya teman-teman, karena kabel bawahnya ini dia pakai yang 1,5 mm. Nah nih kita masukin dulu, baru kita skun lagi teman-teman. Kita skun kayak tadi ya. Nah, jadi pastikan dulu selongsongnya terpasang, baru kita sambung kabelnya dengan skun.
Ini teman-teman, skunnya sudah saya pasang ya, kabelnya sudah saya sambung dengan skun. Jadi ini selongsongnya bisa kita masukin, jangan skun dulu baru selongsong terbalik ya. Jadi harus kita masukin selongsong dulu baru kita skun. Ini kabel groundingnya kita nggak pakai ya, jadi kita isolasi aja biar dia tidak terbuang arusnya. Jadi kita isolasi aja biar aman ya. Isolasi agak banyak sedikit ya teman-teman. Oke, ini kayaknya udah cukup ya. Jadi nanti kita lanjut, kita bakar selongsongnya biar dia padat. Kita bakarnya di sini pakai hot gun ya teman-teman, nggak pakai mencis. Kita pakai hot gun aja biar dia rapi ya. Nanti kita panaskan dengan hot gun, selongsongnya akan mengecil ya teman-teman, akan menjepit bagian yang kita skun tadi supaya tidak masuk air ya. Jadi nanti ini kan kabelnya dicelupin ke air sama pompanya, jadi perlu ini diselongsong. Jadi kita hidupin nih ke mode paling panas ya saya ya, biar cepat aja. Soalnya ini barangnya sudah ditunggu klien, nanti sore mau dipasang pompanya di sumur dalam 70 meter. Ini ya, kita bakar dia sampai ya tertutup sempurna ya teman-teman. Kami manusia sama manusia tuh ngobrol. Ya kayaknya ini bakarnya udah cukup ya teman-teman. Dia udah menutup itu di bagian sini, udah menutup, lemnya sudah keluar. Tapi di bagian yang pompa celup yang pakai kabel 1,5 mili dia selongsong bawahnya nggak nutup sempurna ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, dia udah ada lem dalamnya. Nanti kita tambah aja dengan isolasi pompa celup ya di ujung ini aja. Nanti kita kasih isolasi pompa celup biar dia lebih aman aja ya. Nanti kita kasih. Terus nanti teman-teman yang sisa duanya, yang biru sama yang black, teman-teman bakar juga ya. Ya tadi ini udah saya bakar ke 3 selongsongnya. Jadi saya udah kasih isolasi isolasi pompa celup juga sekeliling ya, semuanya dari ujung sampai sini ya. Ini kita kasih juga di dalamnya satu bagian, karena ini tipe SP ini dia kabelnya yang grounding terpisah ya teman-teman. Jadi itu kita tutup celahnya supaya air tidak masuk ke sana ya. Ini kita tutup sampai beneran tertutup semuanya ya teman-teman, sampai di ujung-ujungnya. Ini ada sisa di ujung yang kabel bawaan, jadi saya tutup aja biar dia meminimalisir resiko lah. Sebenarnya tidak terlalu masalah, tapi kita laban aja ya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya ini udah, saya rasa udah cukup ya. Ini bentuknya memang nggak beraturan seperti ini teman-teman. Nanti kita kali dengan tambah labannya di tempat yang kurus ini. Nah ini kan tebal di tengah-tengah, nanti tempat yang kurus itu kita tambah aja isolasi pompa celupnya. Ini kita bersihkan dulu ya teman-teman sebelum masuk lem ya. Kita bersihkan dulu pakai tisu galon, tisu yang udah dikasih alkohol ya teman-teman. Bisa pakai tisu galon, biasanya di bawaan juga dikasih sih satu. Nah ini kita ampas dulu pinggir-pinggirnya supaya lemnya melekat ya teman-teman. Lem selongsong yang besar tadi, yang 1 biji tadi, kita kasih amplas aja, nggak perlu sampai kasar-kasar kali ya, cukup sedikit aja sampai teksturnya kasar dikit aja, udah cukup. Kita amplas keduanya, amplas ya. Setelah amplas kita lap lagi dengan tisu tisu basah tadi ya, biar dia bersih ya teman-teman. Ini lanjut ke tahap pengeleman. Ini lem selongsong yang besar ya teman-teman. Sebenarnya nggak pakai ini juga masalah, tapi di bawaan ground force-nya dikasih, jadi kita pasang aja ya sekalian biar makin oke aja, biar makin safety. Ini pasangnya kayak biasa, kayak pasang isolasi biasa, diputar-putar aja ya sampai dia habis ya teman-teman, sampai menutup semua bagian isolasi pompa celup yang hitam-hitam ini. Kita tutup semua ya teman-teman.
Oke, ini udah saya pasang semua lemnya teman-teman. Selanjutnya kita pasang dulu yang apa itu lakban sisa tadi supaya dia tebalnya sama rata ya teman-teman. Harusnya sebelum lem ini tadi saya pasang, cuman tadi lupa ya terpasang lemnya dulu. Jadi ini kita kasih aja lakban tempat yang kurus-kurus ini biar dia sama rata ya teman-teman. Kalau kayak gini nih dia jelek kali. Nih coba saya gulung-gulung ini pakai lakban bawaannya. Sebenarnya lakban bawaan ini jarang dipakai karena keras banget, susah pasangnya ya. Ini saya pakai aja, manfaatin untuk biar dia sama rata ya. Akhirnya ada juga fungsinya yang bawaan. Biasanya kami beli yang dari luar ya, bukan dari bawaannya. Ini kita pasang dulu ya supaya dia sama rata. Bang ada tenaganya. Oke teman-teman, saya rasa ini udah cukup ya, udah cukup tebal, udah cukup sama rata. Selanjutnya kita panasin apanya, kita masukin selongsongnya ini, kita paskan di tengah-tengah ya, yang kita sekun tadi kita pasin di tengah. Habis itu baru kita bakar, kita cek dulu apakah dia udah tengah. Kalau nggak di tengah dia kurang rapi ya, jelek dilihat ya. Ini saya rasa udah di tengah. Selanjutnya kita bakar ya selongsongnya pakai hot gun tadi, kita pakai yang paling panas ya biar cepat ya, soalnya ini tebal nih punya dia. Nih kita mulai dari tengah ya teman-teman, biar udara tidak terjebak dalam selongsongnya ya. Ingat ya, ini kalau bakar selongsong itu harus dari tengah-tengah ya, supaya dia tidak ada udara yang terjebak di dalam. Kalau ada udara yang terjebak di dalam, hasilnya dia menggembung, dia jelek juga Ada nanti. timelapse ya, kalau ada timelapse kan dia cepatin. Dari tengah dulu, baru nanti ke sampingnya guys ya. Ini panas banget ya. Ya seperti ini ya selongsong yang udah selesai dibakar. Sama seperti tadi, lemnya bakal keluar di ujung. Kita cek dulu kerapatannya di ujungnya apakah sudah rapat atau belum. Jika belum rapat kita bakar lagi, jika sudah itu sudah cukup ya teman-teman. Nanti kita kasih lakban pompa celup lagi di ujungnya biar meminimalisir resiko. Nah, nanti di ujung ini kita kasih lakban lagi ya. Ini saya rasa udah cukup, lemnya udah bagus, udah menutup sempurna ya teman-teman. Nanti kita kasih lakban aja. Sebenarnya nggak wajib, kayak gini aja udah bagus sih, tapi kalau di tempat kami diwajibkan aja ya supaya minimalisir resiko. Udah ya. Oke, berikutnya pemasangan kabelnya ke control box ya teman-teman. Ini ujung kabelnya. Ini ada, tadi kan ada kabel abu-abu, brown dan black. Ini kita hubungin, ini ada panduannya, kita masukin aja ya. Pertama itu black di sebelah, yang di line pertama itu kita masukin black. Kedua ada abu-abu atau blue, terus ada brown atau merah ya di posisi ketiga. Jadi kita masukin aja. Groundingnya bisa kita sambung ke kabel kuning itu, cuman kalau nggak ada grounding ya tidak usah disambung ya teman-teman. Nah, ini kabelnya kita masukin ke sini rapi-rapi agar air tidak masuk. Terus sealnya juga ada, kita pasang seal o-ringnya. Nah, udah begitu aja, terus kita baut tutup control boxnya. Jika sudah, maka perakitan kabel pompa celupnya udah selesai teman-teman. Tinggal instalasi pompa celupnya ke sumur. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan, pengalaman saya. Mungkin ada yang masih kurang atau masih belum banyak ilmu yang saya kasih. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat membagikan ilmu dan membuat konten-konten baru ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.